Harus ada punya ciri khas tuh ya. Ciri khas. Jadi belum apa-apa orang udah, aduh gue pengen ke Lebak nih. Apa gitu loh. Kita ke Baduy, setelah Baduy kita makan aren nih, ayam aren atau aren apa gitu. Itu yang apa gitu, yang menjadikan orang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya Hadi. Kembali lagi di Banten Podcast. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau merupakan seorang pengusaha di bidang gula aren. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Kang Hadi dari podcast. Pak Andi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak, karena sudah menyempatkan waktunya hadir di dalam studio Banten Podcast. Pak Andi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait gula aren Pak. Jadi awal mulanya Bapak menekunin usaha gula aren ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, makasih banyak nih Kang Hadi udah Iya, udah diundang di Banten Podcast. Aduh, saya udah jauh-jauh tadi ngejar waktu karena maklum lah namanya UKM ya. Nama saya Andi Aren Kula. Saya bukan pengusaha lah, masih UKM. Kelas RSSS. Siap Pak. Jadi kita tuh mengolah arennya beda dengan sumbernya dari petani. Cuman kita mengolahnya jadi produk berbasis kreatif, produk kreatif berbasiskan aren. Jadi yang produk yang ada di saya itu udah bukan berbentuk aren seperti yang kita lihat kebanyakan, tapi juga udah ada yang bentuk kopi aren, sirup aren, ada juga coklat aren. Jadi itu arennya juga sudah ada, bukan hanya aren yang batok itu ataupun yang gula semut, tapi sudah yang sirup ditambahi lemon. Jadi sudah variasi. Nah, jadi supaya penerapan bahwa aren di Lebak ini kan memang aren sehat, aren organik, kualitas aren terbaik. Nah, bagaimana aren ini terbaik ini bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama kaum milenial nih. Nah, makanya kita hadirkan dalam bentuk produk kreatif supaya bisa disuguhkan di kedai kopi kan lagi tren tuh ya. Nah, gitu Kang Hadi. Berarti dari tahun berapa Pak menekuninya? Saya sih kalau dulu bergelut di bahan baku tuh lama, tapi waktu masuk di produk kreatif itu tahun 2018. 2018 baru kita buat produk-produk kreatif karena memang kita mengikuti pangsa pasar gitu. Baik. Berarti kalau dari segi pembuatannya sendiri itu ada kesulitannya nggak sih Pak mengolah gula aren ini? Sangat sulit ya. Sangat karena masalahnya kan ini makanan. Betul. Makanan tuh bagaimana kita menyajikan mesti bukan hanya enak, bukan hanya sehat, tapi juga harus menarik. Nah, itu kan rumit ya. Itu sebenarnya udah bukan ilmunya saya, itu ilmu orang yang memang aktif di kuliner, gitu kan? Betul. Terus penampilannya harus bagus. Untuk aren ini tampil di marketplace mesti keren banget tampilannya gitu. Pokoknya sangat rumit lah. Sampai sekarang nih belum kelar-kelar nih. saya ngopeni aren nih belum kelar-kelar, entah sampai kapan, mungkin sampai generasi selanjutnya mungkin. Baik Pak. Kalau untuk legalitas aren sendiri sudah ada belum sih Pak dari perusahaan gitu? Kalau kita sih memang legalitasnya sudah lengkap. Sudah ada dinas dari nomor PRT dinas kesehatan, halalnya juga ada. Terus kandungan nutrisinya, dan saat ini pun produk kita sedang diurus untuk sertifikat halal. Sertifikat organik. Organik ya. Nah ya, jadi sehingga harapan kita bahwa kita mengucapkan organik itu bukan karena memang kata kita, tapi memang ada dokumennya seperti itu. Jadi ini organik gitu. Baik. Berarti pemerintah sendiri udah turut andil Pak ya dalam usaha gula aren ini? Sangat. Sudah. Lumayan, alhamdulillah. Cuman kan gini, fungsi pemerintah itu kan memang tadi andil itu, gitu ya. Jadi bukannya dia ngebantu totally gitu. Memang nggak begitu modelnya kan. Bukan. Nah, karena UKM kan bukan saya aja nih. Jadi pemerataan kan. Betul. Nah, tapi alhamdulillah dari pemerintah dorongannya sudah ada, baik dalam bentuk pameran
maupun pelatihan, kebanyakan sih itu. Alhamdulillah terasa, dan memang kita sendiri sih memang UKM yang tidak melulu harus di ketergantungan pemerintah, walaupun pemerintah juga cukup membantu kita. Berarti hanya dari 2 bentuk itu Pak ya, pelatihan dan tadi kalau dari segi pasarnya pemerintah udah ikut belum Pak? Sudah bantu belum? Kalau dari pemerintah, pemasaran itu kan adalah pameran itu adalah bagian dari pemasaran. Nah, tapi juga pelatihan itu kan contoh pelatihan digital marketing. Bagaimana kita memasarkan, lagi sekarang kan lagi tren nih digital nih, gitu kan? Gitu. Nah, kita mulai itu dikasih edukasi tentang pelatihan digital itu dalam konsep pemasaran kekinian. Baik. Berarti Pak untuk pasarnya sendiri ini udah sampai mana aja nih Pak? Atau sudah luar negeri atau hanya lokal? Saya sih sebenarnya kalau dulu kan orang ekspor itu kan pakai kontainer gitu ya. Oh iya. Iya kan? Berapa kontainer gitu. Iya. Tapi gula arennya juga kontaineran tuh di tempat kita di Banten khususnya di Lebak itu nggak nyampe tuh gitu. Gitu kan? Nah, tapi ekspor dalam arti kan gini, sekarang ini zamannya digital. Betul. Penjualan di marketplace. Kita ada kemasan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Cina gitu ya. Nah, yang mesennya tuh ada dari Cina, ada dari Amerika, ada dari berbagai dunia. Nah, kita kirim sama halnya kayak kita kirim ke Semarang via ekspedisi atau dari luar negeri kan DHL pakai gitu ya. Nah, itu kan ekspor juga gitu. Cuman memang tidak dalam jumlah besar kapasitas, tapi produk kreatif yang kita ekspor dalam bentuk seperti itu. Nah, tadi berbicara tentang kapasitas Pak. Sekalinya ngirim itu kira-kira berapa ton tuh? Apa gimana Pak? Saya sih nggak nyampe tonan ya. Nggak ada sampai ton ya? Nggak sampai tonan, kita ya ngeratus kilo. Tapi produknya kreatif. Kalau memang konsep saya ini akan dijadikan produk. Jadi tidak memperbanyak kapasitas, tapi memperbanyak margin. Kreativitas mutu, kualitas gitu. Karena ini adalah produk yang memang sangat tidak begitu banyak sebenarnya ketersediaan potensi bahan bakunya. Karena aren sendiri kan belum ada budidayanya, jadi hutan liar gitu ya. Sedangkan permintaan banyak. Nah, kalau kita jadikan produk yang kita jual hanya 100 kilo, tapi dalam bentuk ke kafe gitu kan, dalam bentuk kemasan, nah itu nilainya akan sama kalau kita jual dengan 1 ton gitu. Nah, ngapain kita jual tonan kalau kita jual 100 kilo, punya margin sama gitu. Berarti kalau dalam usahanya udah punya berapa karyawan nih Pak? Karyawan saya masih sedikit. Sedikit ya? 5 orang. 5 orang. Karyawan. Itu tugas-tugas dari setiap karyawan apa aja Pak? Ya biasa ya produksi. Produksi. Terus bagian pengiriman gitu. Tapi kalau biasa kan kita kan UKM nih. Kalau bagian keuangan istri saya. Marketing anak saya. Saya bagian yang pemimpinnya lah ya. Biasalah UKM. UKM itu direktur merangkap office boy. Kita pegang semua. Gitu ya. Baik Pak. Jadi kenapa sih Pak ingin menjadi UKM gula aren? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Ya. Inspirasinya ada nggak Pak, dari mana gitu? Ya nggak UKM ngebangun gedung gitu ya. Iya, maksud saya kenapa harus UMKM gula aren gitu? Sedangkan banyak UMKM yang lain gitu. Ya. Pilihan saya ke gula aren sih karena memang saya pernah tinggal di daerah Malingping tuh. Malingping. Nah, itu kan potensi aren. Nah, ayah saya tugas di situ. Dan udah sering kita di petani itu nganterin gitu. Terus saya bilang ini potensi, kebiasaan gitu kan. Ini keren banget nih gula gitu. Nah, terus banyak juga jumlahnya. Itu di Lebak itu ribuan petani aren. Petani aren ya. Petani aren yang dari Lebak itu, belum Pandeglang ya. Kalau kita bicara Banten. Nah, ini potensi lokal. Terus aren kita itu kualitasnya beda. Aromanya wangi, terus asli. Dan petaninya juga bagus, bentuknya bagus, warnanya bagus. Jadi terbaik lah kalau menurut saya sih ya. Karena selama ini juga akhirnya saya pun berusaha untuk mempelajari gula aren ini keren kok kalau ini kita pasarkan gitu ya. Nah, karena potensi lokal itu, terus juga aren itu terkait konservasi. Pohonnya itu jadi pohon konservasi, jadi penyerap air, penyimpan cadangan air. Jadi kita
hablum minal alamnya itu kena gitu. Nah terus itu juga petani kita bisa mensejahterakan dengan kapasitas kita, misalnya ribuan petani di Kabupaten Lebak. Nah hablum minal nasnya juga kena gitu kan ya. Iya, Nah betul. terus ini di suku Baduy, aren ini kedua setelah padi. Kedua setelah padi. Penghasilan dari pangannya. Artinya sedangkan Baduy itu ikon Banten, Betul. ikon Lebak. Betul. Nah, kalau ini kita satukan ini jadi sesuatu yang keren. Hebat ya, Pak ya. Hebat. Betul. Nah, dan berikutnya organik, aren ini organik. Jadi baik untuk kesehatan. Jadi tadi Baduy terkait pariwisata, oke. Terkait organik juga. Organik oke juga. Oke juga. Berarti produknya itu langsung dari petani, Pak ya? Langsung dari petani. Nah, produk-produk yang dapat dihasilkan itu apa aja, Pak, dari gula aren? Sebenarnya, kalau dari arennya banyak. Kalau dari gula arennya itu kita bikin jadi beberapa varian. Seperti yang saya sekarang ini nih ada kopi gula aren. Oh, sebentar, Pak. Berarti tadi tim sudah menyiapkan. Bisa ditampilkan, Kang? Ini gula semut, gula aren yang dalam bentuk bubuk. Jadi dia bubuk. Jadi ini untuk ekspor keren gitu karena dia daya tahannya lama. Untuk bubuk kemasannya juga oke kan? Baik, oke. Berarti bedanya sama gula biasa apa, Pak? Apa ada spesifikasi khusus gitu? Kalau gula yang biasa tuh yang nggak tempurung tuh, itu kan bentuknya orang mau ini mecah-mecah kan lama. Nah ini kopi gula aren. Oh, ini kopi gula aren ya. Nah, tinggal ngopi kan? Betul. Tinggal udah ada gula arennya, praktis gitu dan ya, nggak malu-maluin juga dibuat oleh-oleh gitu kan? Wah. Gitu. Nah yang tadi, dan lagi kalau pakai pakai gula aren, aromanya wangi, sehat pula gitu. Nah seperti itu ya. Nah yang tadi tuh gula semutnya dalam bentuk bubuk. Nah ini gula lemon jahe aren minuman tinggal seduh, lemon jahe gulanya gula aren tinggal seduh. Sama berarti. Rasa lemon. Nah ini basically aren semua gulanya. Jadi jangan berharap nemu gula pasir di sini. Dan ini potensi Lebak, potensi Banten gitu. Berarti ini punya Lebak sendiri. Potensinya dari Lebak ya? Lebak. Karena kita kan kalau jalan-jalan ke Garut nyari apa oleh-olehnya? Pasti dodol dong. Dodol, iya, ke biasanya. Medan, Bikambon. Nah, kalau ke Lebak, ke Banten apa? Nah, saya Salah harapkan satunya bisa ini ya. bisa alternatif. Karena aren belum ada yang membranding gitu. Betul. Seperti itu. Nah, tadi ada juga tuh jahe aren, ada jahe aren, jahe. lemon aren, ada gula semut itu. Banyak sebenarnya, semua ada produknya tuh ada 15 varian. Ada 15 varian. Iya. Gitu. Nah, Pak, kalau manfaat dari gula aren sendiri ini apa aja sih, Pak, manfaatnya? Nah, betul. Jadi gini, orang dari suku Baduy, dari semenjak dahulu nenek moyangnya udah turun-temurun itu memang mengkonsumsinya gula aren untuk kesehatan. Jadi mereka tuh kalau jalan jauh untuk menahan lapar di ladang karena jauh dari ladang ke rumah, atau mau berjalan keluar, berjalan kaki tanpa kendaraan, itu salah satu untuk staminanya pakai makan gula aren. Pakai gula aren. Nah itu untuk stamina kalori. Kalori itu kan dihasilkan oleh banyak tumbuhan, pangan gitu. Tapi bedanya kalau dari aren ini, karena memang sumbernya ini organik dari pohon aren yang 20 tahun baru disadap dan itu tidak pernah dipupuk gitu. Liar begitu aja. Nah, itu yang membedakannya. Nah, yang kedua, saya memang secara fisik, secara kearifan lokal ya, ceritakan fungsinya. Di Baduy itu, orang kalau panas dalam, minumnya nira aren. Niranya itu ya, sumbernya, atau gula arennya. Mood gitu. Jadi panas dalamnya jadi hilang. Nah, sebenarnya kenapa sekarang ini orang yang punya penyakit diabetes dilarang makan pemanis dari pemanis? Karena sebenarnya pemanisnya itu sumbernya yang salah gitu. Nah, kalau kita perhatikan gula putih, itu kan sebenarnya udah direkayasa sedemikian rupa untuk jadi kristal dari nira tebu. Kan asalnya gitu. Jadi untuk di pabriknya yang sedemikian besar ditambah apalah sehingga jadinya kristal gitu kan. Nah, prosesnya itu yang sebenarnya yang membuat nggak sehat. Nah, yang kedua, tebu itu kan tumbuhan yang setahun. Kalau setahun udah jelas dipupuk dia.
Tapi kalau tahunan di gunung puluhan tahun gitu ya, ya jadi dari sumbernya organik, prosesnya juga tradisional, akhirnya jadi sehat gitu. Kenapa ini jadi ramah terhadap yang penyakit diabetes itu? Berarti gula aren ini ramah terhadap penyakit diabetes ya? Diabetes. Sebenarnya kalau gula pasir, jangankan yang diabetes, yang nggak diabetes aja bahaya kok sebenarnya gitu kan? Itu gitu intinya itu di situ. Baik, Pak. Berarti udah lama juga nih Pak Andi menekunin di gula aren ya? Ya, mau jadi menteri nggak bisa saya. Jadi bupati enggak, jadi tukang gula aja. Oke. Harapannya Pak, harapan kedepannya apa nih Pak? Harapannya ke depan, saya sih sebenarnya harapan itu suka berubah-ubah. Karena gini, sisi lain aren ini peluang, potensinya besar. Saya ingin kita juga saya ingin mengkampanyekan terhadap pemerintah, terhadap siapapun. Tapi kalau dikampanyekan juga ini jadi potensi, jadi banyak dilirik orang. Ya, contohnya gimana? Contohnya, kalau saya cerita itu kan jadi wah ini peluang nih gitu kan. Wah, iya. Nah sebagai seorang pebisnis sebenarnya makin orang bingung saya suka. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Karena berarti peluangnya hanya saya yang punya. Iya. Iya kan? Nah jadi biasanya makin mindsetnya sama kita. Contoh kita ini mau nanam porang. Nah itu kalau mindsetnya sama biasanya akan cepat latah gitu ya bisnisnya. Tapi sisi lain saya juga ingin memberdayakan mitra kita petani, ingin membantu karena kalau saya turun juga, saya usaha kecil kan, turun di budidaya akan berat bagi saya gitu. Saya hanya bisa mengedukasi atau bikin demplot lah kecil. Tapi kalau untuk bergerak bagaimana aren ini jadi sesuatu yang gede, apalagi ini bisa jadi brandnya Banten atau Lebak khususnya, ini bukan harus saya saja yang bergerak. Dan itu mesti serius gitu, mesti semua pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, bisnis semua dari sektor pariwisatanya gitu. Nah baru kita dapat brand itu. Berarti harus ikut serta semua Pak ya? Harus. Kalau kita walau bagaimanapun gini. Kalau kita dengar ke Medan Danau Toba gitu. Betul. Kan gitu, ada ikon-ikonnya gitu. Nah, kita ini ada dua di Banten saya rasa, yaitu Kesultanan Banten sama Baduy. Nah, Baduy kulinernya apa gitu? Kuliner Banten ini apa? Nah, itu kita harus punya brand. Kalau ke Serang ngapain? Pecak gitu kan? Iya. Atau sate bandeng. Kalau Lebak apa? Mesti ada. Harus ada punya ciri khas tuh ya? Ciri khas. Jadi belum apa-apa orang udah, aduh gue pengen ke Lebak nih. Kita kita ke Baduy, setelah Baduy kita makan aren nih, ayam aren atau aren apa gitu. Itu yang yang menjadikan orang rindu. Gitu. Berarti dari aren sendiri bisa diolah jadi beberapa produk Pak ya, selain tadi minuman yang ditunjukkan itu ya? Kalau dari arennya sih iya. Itu yang namanya niranya. Sebelum jadi gula, dia bisa jadi cuka. Cuka itu bisa? Cuka aren. Bisa juga jadi energi terbarukan. Itu nih sekarang nih lagi gembar-gembor naik BBM. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa tuh dari aren terus destilasi namanya, pakai alat mesinnya destilasi itu dari 15 liter bisa jadi 1 liter etanol biodiesel. Nah itu bisa menggerakkan kendaraan. Oh bisa Pak? Ya bisa mengganti minyak tanah dulu. Jadi sebenarnya kalau kita potensi itu kan contoh gini ya, kita kemarin kita nanam apa sih gitu yang dari pengganti untuk energi terbarukan, sawit. Betul. Nah begitu sawit dilakukan, akhirnya berbenturan dengan minyak goreng kan. Nah kalau aren tidak akan berbenturan karena bukan kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok. Ya kan, gula pasir kebutuhan pokoknya. Betul. Jadi kalau ini ditanam 1000 hektar gitu, justru gulanya akan murah. Nah supaya menghindari murah, ini jadikan bioetanol. Wah menarik. Itu kalau dibahas tentang itu 4 SKS saya ngobrol. Sorry. Jadi itu akan ceritanya panjang mengenai itu gitu. Bagaimana proses destilasinya. Apalagi nanti masyarakat tidak perlu ketergantungan. Kalau dia perlu bensin udah nyadap aren aja didestilasi, masukin ke situ. Tapi bukannya kalau misalkan tadi aren sendiri jadi bahan bakar itu ada potensi keburukan sih buat kendaraan itu? Enggak lah. Enggak ada. Yang sekarang Pertamina itu sebenarnya jadi biofuel itu kan
tidak murni biofuel. Dia ditambah lagi apalagi gitu kan. Kalau nggak salah kandungan biofuelnya baru 90% gitu ya. Nah di aren juga begitu. Sebenarnya dari sawit dengan dari aren sama ya? Malah jangan-jangan dari aren lebih hebat karena apa? Aren nggak pernah ditanam. Nah cuman masalahnya kalau sekarang dilakukan ini akan kekurangan, nanti gulanya akan mahal. Jadi mesti ditanam dulu gitu. Berarti salah satu caranya harus ditanam dulu baru dipikirkan gitu ya. Iya dong. Nah gini, saya rasa gini, pihak Pertamina harusnya nyoba itu karena dia punya kewajiban untuk menggerakkan energi terbarukan ke depan. Iya betul. Iya dong. Nah kalau saya nanam tiba-tiba nggak jadi 2 hektar rugi. Kelompok. Nah kalau Pertamina 6.000 hektar nggak jadi pun nggak apa-apa. Tapi saya yakin jadi itu. Dan itu kalau pihak BUMN bisa nanam itu, itu dampaknya bukan hanya ke energi terbarukan, pemberdayaan masyarakat, konservasi. Sebuah inovasi banget berarti. Iya, jadi kesempatan ini memang saya lagi himbau nih ke para BUMN. Jadi karena nanam aren itu bisa jadi 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kalau saya nanam dengan modal UKM nggak nyampe, bangkrut gitu, nanam ratusan hektar. Tapi kalau BUMN nanam 20 hektar, 100 hektar, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi efeknya bisa luas gitu. Seperti itu. Nah, Pak, tadi harapannya itu belum dijawab sih Pak menurut saya. Apa tuh? Nah, harapan Bapak ke depannya terhadap UMKM gula aren ini mau seperti apa Pak? Apakah bakalan ekspor ke luar negeri atau lebih meluas lagi gitu Pak? Kalau saya sih tidak ekspor minded. Ekspor minded. Ya, jadi bagi saya mau ekspor, mau dalam negeri, mau kemanapun, yang penting punya pengembangan, punya keuntungan. Ini saya bicara UKM ya. Betul. Jangan paksakan. Jadi kadang-kadang kita gini, ekspor itu hebat banget sih, seakan-akan gitu. Padahal nggak juga sih. Jadi banyak jadi UKM kaya nggak karena ekspor juga. Tapi kalau memang bisa ekspor, mengapa tidak gitu. Nah jadi terus juga nyari ekspor itu lebih rumit kan. Seragam, mesti bersih, mesti seragam kualitasnya. Tapi kalau di lokal kayak kedai-kedai kopi agak ramah gitu ya. Kalau kedai kopi nih lambat kita datang. Kok ini belum, kapan Pak ngirim? Oh Pak maaf besok terlambat. Oh iya udah deh. Kalau ekspor itu bisa di blacklist. Bisa. Nah, jadi maksud saya yang penting saya kebetulan di ketua Lebak Ekonomi Kreatif itu yang bergerak di komunitas menghasilkan produk kreatif. Itu komunitas apa Pak? Itu komunitas UKM atau komunitas pelaku ekonomi kreatif. Itu bukan hanya UKM kuliner, ada kria, kerajinan, fashion, digital gitu ya. Nah jadi ke depan kita memang harus membuat produk apapun jadi kreatif sehingga punya nilai yang lebih tinggi ya? Punya efek yang luas, value-nya banyak gitu. Nah sehingga kita harus tidak memerlukan ekspor raw material. Boleh ekspor tapi dalam bentuk brand. Dalam bentuk brand. Wah, jadi yang tadinya satu kontainer nilainya cuma 1 M contohnya, dengan punya value yang keren, produk kreatif itu bisa jadi ber-MM. Nah, kalau dengan kita untungnya gede, baru kita bisa nanam. Kalau baru kita bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap petani. Kalau raw material untungnya aja 200 perak, gimana kita mau memberdayakan gitu? Iya, betul. Mau berbuat banyak untuk itu, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian Pak untuk berbincang-bincang Nggak kerasa ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk sahabat Banten Podcast. Saya Hadi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.